sebuah paradoks atas sebuah fakta aturan puasa, bahwa ketika waktu makan normal dibatasi justru terjadi peningkatan sampah rumah tangga. Dengan kita melakukan 5 hal di atas, insya Allah kita telah berusaha meningkatkan kualitas ibadah saum Ramadan kita. Puasa sebagai tindakan menahan diri sudah semestinya benar-benar kita. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kita senantiasa tetap berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan channel Keluarga Serasi, channelnya keluarga yang mendambakan keserasian hidup bersama alam. Teman-teman sekalian, kedatangan bulan puasa sudah semestinya disambut dengan sukacita, sebab disitulah kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan amal kebaikan yang balasannya berlipat ganda. Maka segala persiapan kita lakukan, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai jamaah masjid. Budaya padusan, munggahan, atau budaya dengan istilah lain menunjukkan bahwa umat Islam bersuka cita menyambut Ramadan, termasuk juga bersih-bersih lingkungan rumah dan khususnya bersih-bersih masjid atau musola yang ada di sekitar kita. Teman-teman sekalian, ada satu fenomena yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi umat Islam pada setiap bulan Ramadan, yaitu meningkatnya volume timbulan sampah rumah tangga atau lebih spesifik lagi sampah sisa makanan. Peningkatan ini bahkan sampai kurang lebih sebanyak 20%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga di satu sisi dan belum adanya perubahan perilaku secara memadai terkait pengurangan sampah tersebut. Fenomena ini sebuah paradoks atas sebuah fakta aturan puasa, bahwa ketika waktu makan normal dibatasi waktunya, oleh karenanya kesempatan mengkonsumsi makanan pun menjadi berkurang. Logikanya aturan tersebut akan berakibat pada berkurangnya sampah sisa makanan. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Seperti yang kita ketahui dari data-data yang ada, pada kenyataannya justru terjadi peningkatan sampah rumah tangga atau sampah sisa makanan pada bulan Ramadan. Tentu kita bisa mengajukan argumentasi yang masuk akal atas fenomena ini, dan kenyataannya memang bisa dijelaskan. Ya, antara lain ketika kita mendapatkan tekanan untuk tidak boleh memakan sesuatu pada kurun waktu tertentu, maka begitu ada kesempatan untuk diperbolehkan makan, cenderung kita akan memberikan kompensasi. Itu bahasa halusnya ya teman-teman. Kalau bahasa kasarnya ya mungkin balas dendam begitu. Dan pembalasan dendam tersebut tidak saja pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Apalagi di dalam bulan puasa juga ada himbauan yang menyebutkan bahwa memberikan makanan berbuka puasa itu pahalanya sangat besar. Sehingga jikalaupun bukan dirinya yang menambah kuantitas makanan, bisa jadi dia akan menambah kuantitas makanan untuk disedekahkan untuk orang lain. Ini barangkali logika sederhana yang bisa menjelaskan kenapa fenomena peningkatan konsumsi makanan di bulan puasa cenderung meningkat. Teman-teman sekalian, itu fenomena kita semua. Terkait kuantitas dan kualitas makanan, tentu itu sepenuhnya hak masing-masing kita. Namun satu hal yang semestinya menjadi perhatian untuk perbaikan kita semua adalah terkait sampah yang ditimbulkan, yang pada akhirnya akan terkumpul dan menumpuk di TPA atau tempat pengolahan akhir sampah. Poin ini semestinya yang menjadi fokus kita. Masalah banyaknya dan enaknya makanan yang kita konsumsi, silahkan atur saja. Semakin punya harta, tentu semakin punya kebebasan. Tetapi mari kita upayakan agar sampah yang dihasilkan dari konsumsi makanan kita ini bisa kita kelola dengan baik. Kita lebih bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan lebih baik daripada bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Bagaimana kita melakukan hal itu teman-teman sekalian? Pertama,
pastikan bahwa yang kita konsumsi, yang kita beli itu habis kita makan atau habis kita sedekahkan. Jangan ada makanan jadi yang mubadzir, karena orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya setan. Yang kedua, pastikan bahwa sampah dari sisa makanan yang ada dari sampah dapur kita pisahkan, atau kita pilah antara sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Yang ketiga, pastikan bahwa sampah organik bisa kita komposkan. Bisa dengan kita timbun di lahan taman yang kita punya, atau di lahan sekitar rumah kita yang tersedia, kita masukkan ke lubang biopori yang kita bikin, atau kita serahkan kepada mereka yang mengelola sampah organik untuk dijadikan kompos. Keempat, pastikan sampah anorganik bisa kita pakai ulang. Kalaupun tidak, kita serahkan ke pemulung atau bank sampah, baik dengan cara dijual atau sekedar disedekahkan. Yang kelima, teman-teman sekalian, pastikan bahwa sampah residu itu memang benar-benar sampah yang sudah tidak bisa kita manfaatkan, sehingga bisa kita serahkan ke petugas kebersihan untuk dibawa ke TPA terdekat. Teman-teman, dengan kita melakukan 5 hal di atas, insya Allah kita telah berusaha meningkatkan kualitas ibadah saum Ramadan kita. Makna saum atau puasa sebagai tindakan menahan diri sudah semestinya benar-benar kita upayakan untuk kita terapkan. Tidak saja menahan diri dari makan dan minum di siang hari, tetapi juga menahan diri dari tindakan makan yang berlebih-lebihan, tindakan boros, dan tindakan-tindakan lain yang tidak mendukung tercapainya tujuan ibadah puasa Ramadan tersebut. Akhirul kata, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan hidup, kepedulian terhadap kebersihan, dan kepada masalah sampah. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.